Allah akan jaga harta dia, Allah akan jaga keturunan-keturunan dia, Allah akan jaga tetangga dia. Kalau orang beriman punya amalan selepas iman dia rutin baca ayat kursi. Lebih dalam 50 hadis yang disabdakan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kurang lebihnya, kalau ada orang beriman rutin baca ayat kursi, orang beriman istiqomah baca ayat kursi. A'zamu ayin fil Quran. Ayat Quran yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Lebih 50 hadis Nabi menceritakan fadilahnya ayat kursi, keutamaannya ayat kursi. Kalau ada orang beriman rutin membaca ayat kursi, antara dia dan surga jaraknya hanya kematian saja. Maknanya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wal hadirat, orang beriman yang punya amalan selepas imannya rutin baca ayat kursi dijamin husnul khotimah. Insya Allah kita kerjakan para hadirin. Allah akan jaga harta dia, Allah akan jaga keturunan-keturunan dia, Allah akan jaga tetangga dia. Kalau orang beriman punya amalan selepas iman dia rutin baca ayat kursi. Bahkan guru-guru kami banyak yang mengatakan kalau orang rutin baca ayat kursi, maka dia telah rutin melafadzkan firman Allah yang teragung, ayat Allah yang teragung, maka dia akan menjadi wibawa para hadirin. Kalau orang iman rutin baca ayat kursi, maka dia akan lebih wibawa, melebihi orang-orang sekelilingnya. Dia akan jadi pimpinan di komunitas kebaikannya. Kalau dia jadi petani, nanti akan jadi pimpinan pertanian para hadirin. Kalau dia orang pesantren, akan jadi orang yang dituakan dalam urusan kepesantrenan. Kalau dia pedagang, maka akan dituakan dalam urusan perdagangan. Di orang itu menjadikan dia bawahan itu jadi segan para hadirin. Ada seorang cerita langsung pada kami, orang Kalimantan, Ketapang. Dia datang ke Temboro, dapat ijazah dari abang kami almarhum Jauzairon. Tiap hari baca ayat kursi minimal 170. Kenapa? Ya, itu pemahaman sebagian ulama. Jumlah ayat kursi itu hurufnya 170. Mulai dari Allah sampai Al-Azim itu kalau dihitung 170. Maka kalau dibaca 110 harapannya ada kesan khusus melebihi kalau hanya dibaca 1 kali 2 kali. Minimalnya kalau 170 kebanyakan ya diringkas 17 kali. Nah, nolnya dihilangkan. Maka akhirnya dia rutin baca ayat kursi. Dia guru SD para hadirin. Kata dia selepas saya rutin itu aneh. Pimpinan SD di tempat saya itu sering minta nasihat ke rumah pada saya. Bahkan aneh lagi, bupati di tempat kami datang ke rumah minta nasihat. Bahkan lebih aneh lagi, gubernurnya datang ke rumah minta nasihat. Kok orang jadi pada segan pada saya ini, Masya Allah, berkahnya ayat kursi luar biasa. Guru SD tapi disegani oleh gubernur berarti. Masya Allah. Ini sekelumit bagaimana berkahnya orang amal agama. Tambah sempurna amalnya, akan tambah berkah akhirat dan dunianya. Semoga termasuk kita, Pak. Hadirin hadirat yang dimuliakan, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW menjanjikan kepada penghatam Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Nabi menjanjikan siapa yang menghatamkan Al-Quran kemudian dia berdoa, Allah akan kabulkan hajat-hajat dia. Hadirin, kita, suami kita, istri kita, tetangga kita, kemudian penguasa-penguasa di negeri kita,
Dari satu sisi pandangan orang yang beriman itu semuanya mirip-mirip dengan kita para hadirin. Itu semuanya diatur oleh Allah, diciptakan oleh Allah, nggak mampu berbuat apa-apa kalau nggak digerakkan dan diizini oleh Allah. Di makhluk itu yang nggak akan bisa keluar dari posisinya sebagai makhluk apapun posisinya. Kata-kata makhluk itu sudah pembuktian pernyataan bahwa dia ini lemah, diciptakan, diprogram. Maka kita ini mandang makhluk siapapun para hadirin wal hadirat harus paham, sehebat apapun makhluk, tanpa Allah dia pun tetap makhluk. Maka mereka pun mirip seperti kita, nahan ngantuk juga nggak bisa, kemudian nahan lapar juga nggak mampu, menentukan nasibnya juga nggak bisa, menentukan rizkinya juga nggak bisa. Maka orang yang berharap kepada selain Allah harapan yang keterlaluan, ujung-ujungnya kecewa. Mirip-mirip seperti kalau kita berharap pada diri kita, akhirnya banyak kecewa. Harapan yang benar itu hanya kepada yang Maha Satu, yaitu Allah yang punya segalanya. Selain Allah itu kalau diizinkan Allah, ya akan terjadi. Kalau enggak, ya tetap posisinya makhluk tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan dia dulunya enggak ada. Selepas ada pun seperti waktu enggak ada, tanpa Allah enggak bisa buat apa-apa. Maka kita sebagai orang beriman semestinya ada waktu yang serius minta supaya kita ini ditolong oleh Allah, hajat-hajat kita ini ditunaikan oleh Allah. Kita begitu rajin buat proposal, begitu rajin buat planning-planning kerja dengan harapan ada hasil, ternyata sekian banyak yang mengecewakan kita. Lah kita ini semestinya sebagai orang beriman perlu menyampaikan proposal kita kepada Allah, Tuhan alam semesta, Tuhan segalanya, menciptakan segalanya. Dan yang mampu sebetulnya hanya Dia saja, selain Dia itu hanyalah makhluk. Maka di antara kebiasaannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, beliau-beliaunya punya amalan menghatamkan Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Sampai diceritakan muftinya sahabatnya di Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau punya khusus pekerja yang beliau gaji khusus untuk keliling ke Madinah. Siapa yang akan khatam hari itu, beliau ikut hadir di majelis itu untuk menyampaikan hajat-hajat beliau kepada Allah. Maka acara harian beliau di samping mengajar, di samping menambah ilmu, di samping yang lain-lain, beliau menghadiri majelis-majelis khatam Al-Quran. Sehari sampai sekian puluh kali, memang kampung Madinah semuanya punya kebiasaan khatam Quran. Yang beliau bisa menghadiri, beliau usaha untuk hadir. Maka kalau orang di Madinah pertama kali datang kaget. Setiap malam di setiap rumahnya orang Madinah terdengar lantunan-lantunan Al-Quran. Itulah hiasannya orang iman yang terbaik imannya sepanjang sejarah, yang disabdakan Nabi selepas para anbiya tidak ada yang lebih hebat, lebih tinggi derajatnya melebihi sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah akhtara ashabi 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku mengatasi, mengungguli seluruh makhluk. Siwan nabiyina wal mursalin, selain para nabi dan para rasul. Selepas para nabi, para rasul, yang tertinggi derajatnya adalah para sahabat. Mereka adalah panutan kita untuk ikut nabi. Panutannya adalah ikut sahabat. Di antara kebiasaannya banyak baca Al-Quran sampai khatam 30 juz. Insya Allah kita semuanya niat berhati. Umpamanya ayahnya punya khataman, istrinya punya khataman, mantunya punya khataman, putrinya punya khataman, cucunya punya khataman. Digilir, kamu khatamnya minggu kesekian, kamu khatamnya bulan sekian. Akhirnya setiap khataman bareng-bareng berdoa, ya Allah, kami di rumah ini punya hajat, anak saya mau kerja, ya Allah tolonglah dapat kerja yang halal, rezeki yang barokah. Kemudian ada lagi ibunya khataman, ya Allah,
Kita punya hajat, suami saya mau jual rumah, ya Allah mudahkan hajat, akhirnya selesai masalah. Ya Allah, kami punya hajat, sudah lama belum punya mantu, pengen punya mantu. Doa selepas khatam Quran dapat mantu yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Kalau setiap rumahnya orang beriman begitu itu, selesai semua masalah pribadi, keluarga, kampung, bahkan negara. Nah kadang-kadang setan itu membisiki kita untuk cari solusi-solusi yang tidak menjanjikan, yaitu curhat kepada makhluk, muter terus akhirnya nggak selesai masalah. Yang mencurhatkan dan yang dicurhati sama saja, sama-sama tidak mampu berbuat apa-apa. Kita kalau mandang makhluk sebagai makhluk itu begitu lemah dan akan melemah, akhirnya menjadi lemah, menjadi tanah. Ahlakmu mempesona, duhai bulan purnama, guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna. Akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama.